Halo semuanya, perkenalkan saya Suster Mika. Di sini saya akan membahas tentang naratif terapi dan salah satu teknik yang digunakan dalam naratif terapi yaitu literatur dan writing dalam konseling. Dan saya juga di sini akan menganalisis sebuah kasus yang menggunakan terapi menulis. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang naratif terapi berdasarkan filosofi manusia. Manusia adalah pemeran utama dan penulis cerita di dalam kehidupannya sendiri. Cerita yang dituliskan berdasarkan pengalamannya di masa lalu, kini maupun harapannya di masa depan. Manusia menginterpretasikan pengalaman hidupnya berdasarkan pengalaman hidup dalam konteks keluarga, agama, sosial, budaya, keadaan politik, dan sejarah. Individu adalah penafsir utama dari pengalaman mereka sendiri, secara aktif mencari makna dan menetapkan tujuan dalam hidupnya. Manusia yang sehat ialah pribadi yang memiliki cerita-cerita yang memberdayakan dirinya dan mampu membangun hidupnya dengan cara pandang yang konstruktif. Manusia memiliki kecenderungan deterministik versus kebebasan memilih, pesimistik versus optimistik, pengaruh biologis versus sosial, kausalitas versus teleologi, ketidaksadaran versus kesadaran. Kita melihat patologi atau masalah di dalam teori ini, yaitu adanya individu yang mengembangkan atau membangun cerita yang bermakna negatif dalam hidupnya mengenai ketidakberdayaan, kehampaan, ketidakbermaknaan, kesakitan, dan penderitaan. Individu yang tidak dapat menjadi penafsir utama dari pengalaman hidupnya sendiri, serta tidak dapat mencari makna dan menetapkan tujuan dalam hidupnya. Individu yang tidak dapat merefleksikan kehidupannya secara positif berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dialami. Kita melihat tujuannya, yaitu membantu individu untuk mengembangkan atau membangun cerita yang bermakna positif dalam hidupnya melalui pengalaman kebahagiaan, keberhasilan, dan potensi yang dimiliki. Membantu individu agar dapat menjadi penafsir utama dalam pengalaman hidupnya sendiri, agar dapat mencari makna dan menetapkan tujuan dalam hidupnya. Membantu individu agar dapat merefleksikan kehidupannya secara positif berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup yang telah dialami. Adapun Created using Powtoon. Kisah sang penggembara. Usianya sudah usur. Dia sebatang kara, tak memiliki istri pun anak-anak. Sepanjang hidupnya ia habiskan dengan berkelana mencari kebijaksanaan hidup. Ia berguru pada siapa saja yang ditemuinya. Tetua adat, cerdik pandai, orang-orang muda, hingga anak-anak dan alam semesta. Di sebuah kampung, dalam perjalanan seperti biasanya, ia tiba-tiba dihadang oleh seorang pemuda. "Hei Pak Tua, cepat berikan batu yang ada di dalam tasmu itu," kata si pemuda. Si pengembara tidak ingin mencari masalah.
Segera ia membuka tas kumalnya. Betapa kagetnya ia saat melihat sebongkah berlian yang keberadaannya sama sekali tak disadarinya. Dia tak tahu dari mana berlian itu berasal. Mungkin seseorang yang telah menaruhnya. Tanpa pikir panjang, dia menyerahkan kepada si pemuda, lalu pergi dengan gembira. Si pemuda yang tahu keberadaan barang itu dari mimpinya semalam membawa berlian itu dengan sukacita. Namun, dia tak bisa tenang. Pada malam harinya, ia tak bisa tidur. Ia takut barang berharga itu bakal dicuri tetangganya. Karena itu, dia memutuskan untuk mencari si Pak Tua. "Kenapa kamu mengembalikannya, nak? Bukankah kamu menginginkannya?" tanya Pak Tua. Tanpa memberi jawaban, pemuda itu mengutarakan niatnya. Ia ingin berburu pada si Pak Tua. Sejak saat itu, ia menjadi pengembara muda. Ia pun meninggalkan hartanya yang sangat banyak.